Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan dengar firman-Mu. Mungkin dalam tanda kutip setiap bulan menghadapi halangan. Tuhan ya, di dalam Kristus kamu gak ada halangan ya, walaupun kamu setiap bulan ada periode ya. Next. Tidak ada satupun manusia yang masih hidup ini bisa bebas dari halangan. Yang setuju katakan iya. Percaya ya? Muka wajah menunjukkan halangan ya. Dan kita semua itu memiliki halangan. Masing-masing dari kita itu punya halangan ya. Mau ke sekolah ada aja halangan hujan. Kayak saya tadi mau ke sini hujan, macet di Tomang. Kemarin saya 2 minggu yang lalu saya pulang dari sini, sudah selesai pelayanan, kepingin kembali ke kantor, balik ke gereja, ada juga halangannya. Hujanan tadi setengah jalan. Ingat-ingat waktu pertama kali saya pelayanan di rumah di Surabaya, mau pelayanan hujan dan basah kuyup. Kemarin saya kehujanan lagi mau pulang dari sini. Nostalgia sedikit. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, halangan itu diterjemahkan sebagai hal yang menjadi sebab tidak terlaksananya suatu rencana, maksud, keinginan, atau terhentinya suatu pekerjaan. Dan ironisnya, halangan itu justru hadir di saat kamu itu kepingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami kira aku ingin melayani Tuhan, tapi orang tua aku berantem terus. Itu halangan. Bisa jadi satu halangan. Kami kira aku mau ikut OMG, tapi cewek yang aku suka, cowok yang aku suka di OMG itu nggak ada perasaan sama aku juga. Itu bisa jadi halangan. Bisa jadi halangan. Kami aku mau sih melayani Tuhan, tapi aku tuh kalau nggak punya pacar itu nggak ada yang memberikan aku semangat kan. Jadi mau melayani rasanya kok ada halangan. Kenapa? Rasanya sepi banget seperti ini. Itu bisa jadi halangan juga. Ya macam-macam ya halangan tuh ya. Nah sekarang kita konsen lagi ke ayat yang barusan kita baca. Yang pertama, ada beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Jadi Tuhan Yesus itu mulai terkenal. Ini di Lukas pasal yang ke-5. Tuhan Yesus sudah mulai terkenal sampai kalau kamu baca di ayat yang ke-17 itu ada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu adalah sarjana-sarjana teologi ya, orang-orang yang ngerti firman, dan mereka dengar Yesus itu begitu fenomenal, pengajarannya bagus, melakukan mujizat di mana-mana. Dan suatu ketika Yesus mengajar di sebuah rumah. Nah, para ahli teologi ini datang, duduk dengar di situ. Jadi yang kamu lakukan sekarang ini, duduk dengar, mendengarkan firman Tuhan, itu semestinya sejak ribuan tahun yang lalu sudah dilakukan oleh orang-orang yang mengenal Tuhan semestinya. Jadi yang kamu lakukan ini semestinya hakikat dia. Ya, makanya jangan polos-polos di OMG ya. Nah, Yesus lagi ngajar. Ada para ahli Taurat, orang-orang Farisi. Terus ada orang lumpuh. Orang lumpuh ini mungkin dia nggak kenal Yesus, mungkin karena nggak dijelaskan. Tapi teman-temannya pernah mendengar tentang Yesus dan mereka ini teman-temannya itu kepingin supaya si lumpuh ini, teman mereka ini bisa mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Dan ini sangat berbeda dengan dunia sosiologi atau dunia sosial zaman itu,
kalau ada orang pincang, orang lumpuh, orang buta, orang cacat, itu dimanfaatkan oleh teman-temannya supaya apa? Ngemis, dapat uang banyak, uangnya dibagi-bagi. Tapi teman-teman si lumpuh ini enggak. Tahu temannya lumpuh, mereka enggak kepingin memanfaatkan temannya yang lumpuh, yang cacat itu, dibawa kepada Yesus, diusung ya. Mereka berusaha membawa masuk dan meletakkannya di depan Yesus. Nah, ada masalah. Mereka tidak dapat membawanya masuk. Sudah kepingin membawa temannya yang bermasalah ini kepada Yesus, tapi ada masalah. Ya, hampir sama seperti orang-orang zaman sekarang. Hatinya sudah tulus kepingin datang kepada Yesus, tapi mau ikut Yesus sungguh-sungguh, masih aja bisa ada halangan dan seakan-akan itu nggak bisa menghampiri Yesus. Ada seorang ibu di Bali sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, suaminya meninggal. Dan bukan hanya meninggal, suaminya itu meninggalkan hutang. Bagaimana ini? Mau ikut Yesus sungguh-sungguh, suaminya meninggal. Dia punya anak-anak dan juga dia dikejar-kejar sama debt collector. Selalu apa yang ibu ini lakukan? Dia nggak bisa melakukan apa-apa kecuali berdoa. Tuhan, mau sungguh-sungguh ikut Engkau tapi nggak bisa. Utang banyak, suami nggak ada, siapa yang kerja? Anak-anak juga masih kecil-kecil. Ibu ini berdoa terus. Mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, kok ada halangan kayak gini, dikejar-kejar debt collector. Suatu ketika ibu ini merasa Tuhan berbicara sama dia. Kamu bisa apa sih? Apa keahlianmu? Apa yang bisa kamu kerjakan? Ibu ini kaget. Ini suara dari mana? Kok dia merasa ada yang berbicara dalam hatinya? Kamu bisa melakukan apa? Dia ingat, oh iya ya, aku sudah berapa lama ini suamiku nggak ada, utang juga banyak, aku nganggur, nggak kerja. Dia ingat ternyata dia bisa membuat bubur. Nah, dia ingat dia bisa membuat bubur. Dia mulai masak bubur dan jual. Sampai akhirnya bubur itu terkenal di Denpasar. Dan sampai para pejabat itu banyak yang beli ke dia. Sampai Presiden Soeharto pada waktu melakukan kunjungan di Denpasar disuguhi buburnya itu, dan keluarga Cendana senang sekali. Suatu ketika di Istana Negara, pada waktu ada acara, tamu dari mancanegara datang, Pak Harto secara khusus menerbangkan bubur-bubur itu dari Denpasar. Dan para tamu negara semuanya suka bubur yang dihidangkan di Istana Negara. Ibu Tien Soeharto waktu itu masih hidup, Pak Harto juga masih hidup tentunya ya. Telepon sama ibu yang di Denpasar ini. Aduh Jeng, terima kasih banyak lu. Buburnya itu aduh, Bapak suka, maksudnya Pak Harto. Tamu-tamunya Bapak juga suka, semuanya suka. Oh iya Bu, terima kasih Pak itu Bu Tien. Jeng, nanti kalau saya minta tolong lagi bisa ya dikirim ke Jakarta. Oh ya tentu bisa Bu Tien. Ngobrol-ngobrol ya antar ibu-ibu ya. Biasa cewek sama cewek kalau ngobrol itu ada lanjutannya, ada footnote-nya. Kalau cowok sama cowok banyak ngomong itu berarti kayak ibu-ibu. Nah, Putih itu langsung ngomong gini sama ibu ini. Jeng, kalau ada masalah ngomong aja sama saya. Terus si ibu yang jual bubur itu bilang, aduh Butin terima kasih, saya dulu memang ada masalah, tapi sekarang hutang-hutang itu sudah terbayarkan. Karena Pak bubur itu sudah banyak yang beli, punya rumah makan bukan cuma satu, dan hutang terbayar. Tapi ibu ini ngomong sama Butin, tapi saya ini ingat Butin, gereja kami itu yang di Denpasar sudah berbulan-bulan ngurus IMB, itu nggak dapat izin, nggak dikasih izin untuk mendirikan gereja. Itu aja sih mungkin Butin masalah kami. Kalau saya sudah nggak ada masalah. Oh gitu ya Jeng. Aduh yang pejabat itu bukan saya tapi bapaknya anak-anak. Tahu ya namanya Pak Harto ya? Tommy, Mbak Tutut itu semua ya. Bapaknya anak-anak itu yang pejabat. Coba nanti saya ngomong sama bapaknya anak ya. Oh ya.
Mungkin sekitar 2 atau 3 hari kemudian, tiba-tiba gerejanya ibu ini itu didatengin sama orang Pemkot Bali dan dikasih izin mendirikan bangunan. Kamu bisa bayangkan, pada waktu ibu ini berlutut memulai doanya, kepingin ikut Tuhan sungguh-sungguh dan menghadapi halangan. Kamu bayangin deh hidup kamu sendiri. Habis pulang dari OMG merasa disegarkan jiwanya, lalu kamu sudah ambil komitmen untuk ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh, tapi kamu menghadapi halangan-halangan, sehingga pada waktu kamu kepingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu hidupmu, hatimu, terganjal, terhalangi. Dan bukan cuma itu. Kalau kamu lihat di Lukas pasal yang kelima ayat 17-21 ini, yang menghalangi kawan-kawan si lumpuh ini bukan orang-orang yang tak kenal Tuhan. Justru orang-orang yang hadir di rumah Tuhan, justru orang-orang yang haus akan firman Tuhan, orang-orang yang dekat sama Yesus di dalam rumah kan. Justru orang-orang inilah yang membuat mereka akhirnya terhalang. Di dalam kekristenan, di dalam pelayanan, di dalam gereja, seringkali justru kita mau dekat sama Tuhan, ingin sungguh-sungguh sama Tuhan, kepingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Itu dalam tanda kutip terhalang oleh orang-orang yang sama-sama mencintai Tuhan, sama-sama melayani Tuhan, dan sama-sama aktif di gereja. Mereka tidak dapat membawanya masuk. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka naik ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Berarti anak-anak Esa Unggul, saya mau ingatin kamu semua bahwa ikut Tuhan itu ternyata nggak gampang. Ikut Tuhan itu sakit. Ikut Tuhan itu butuh keseriusan, butuh kerja keras. Kalau kamu cuma datang ke OMG, datang ke gereja setiap minggu, dan kamu merasa dirimu Kristen, saya nggak yakin kalau kamu tuh orang yang benar-benar Kristen. Kenapa? Karena ternyata ikut Yesus itu butuh perjuangan. Ikut Yesus adalah anugerah, ya. Tetapi anugerah yang dari Tuhan buat kita itu sama sekali tidak menghilangkan tanggung jawab kita. Kamu semua bisa ada di tempat ini, itu semua karena anugerah yang oleh Santo Agustinus disebut sebagai prevenient grace, yaitu anugerah yang memampukan kamu untuk percaya Yesus Kristus. Kalau kamu lihat dari Perjanjian Lama, Allah memanggil Abraham, Musa, Daud, Yesaya, Yeremia, semuanya dimulai dengan Allah memanggil. Jadi tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa mengikuti Tuhan karena inisiatifnya dia sendiri. Nggak ada. Hanya oleh karena anugerah Tuhan, the prevenient grace from God, itu memampukan kamu untuk bisa mengenal Dia. Tetapi nggak berhenti cuma di situ. Ada juga yang namanya itu cooperating grace, yaitu ketika kamu sudah percaya Yesus Kristus, Tuhan itu memberikan kamu satu anugerah agar kamu itu bisa bekerja sama dengan Roh-Nya, sehingga kamu itu memungkinkan atau dimungkinkan bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalau mengikuti maumu sendiri, paling banter kamu cuma didoain sama pendeta, iya ya aku percaya Yesus, kamu nangis-nangis, iya ya aku percaya Yesus. Kan berhenti sampai situ. Besok kamu bikin dosa lagi, minggu depan bikin dosa lagi, lama-lama kamu gak ke gereja, lama-lama kamu menyangkal Tuhan. Itu kalau hanya bertahan atau berhenti di prevenient grace. Paulus itu mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat yang ke-12. Tapi ayat yang ke-13 katakan, karena Roh Allah, karena Allah yang bekerja di dalam diri kamu, sehingga kamu bisa melakukan itu. Jadi, untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan itu pun, kamu butuh kerja keras. Dan kamu gak bisa hidup dengan pikiran, aku ikut Tuhan, aku udah ke gereja, aku sudah ke OMG, aku udah Kristen. Tidak. Itu baru memasuki atau kamu baru lulus syarat religiositas.
tindakan agamawi. Kita semua ini sedang melakukan tindakan agamawi. Semua yang melayani maupun yang dilayani, kita ini sedang melakukan tindakan religiositas. Kalau hanya sampai tahap sini saja, kita nggak beda dengan orang-orang yang sedang melakukan ibadah tempat lain. Kenapa? Mereka juga ibadah, kita juga ibadah. Sampai sini nggak cukup. Kita harus melangkah ke satu area yang namanya spiritualitas Kristen. Rohani Kristen itu yang membuat kamu itu beda dengan orang-orang yang non-Kristen. Dan religiositas dengan spiritualitas itu beda dari langit sampai bumi, beda, bisa dipisahkan. Kalau cuma religiositas, orang Kristen semuanya kalah dengan orang-orang yang bukan Kristen. Aku mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Apa itu? Ke gereja setiap hari Minggu. Orang-orang di luar Kristen setiap hari mereka berdoa 5 kali. Orang Kristen kadang-kadang mau makan aja lupa berdoa. Nah, kalau cuma sampai situ doang, kamu belum memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Aku mau ikut Tuhan dengan memberikan persepuluhan setiap 1 bulan dari uang jajanku, dari pemasukanku, aku mau kasih ke gereja. Aku mau taat. Itu baik, tapi itu baru religiositas. Itu belum yang terbaik dari kamu. Yang terbaik dari kita yang kita bisa berikan untuk Tuhan adalah ketika kita bisa memberikan hati kita kepada Tuhan. Kalau kamu nanti ada waktu di rumah, dan saya harap kamu semua punya waktu di rumah, kamu baca Wahyu pasal 2, bagaimana Tuhan itu marahin orang-orang di Efesus. Semuanya baik religiositasnya, bahkan mereka menginjil, mereka rela menderita bagi Kristus, tapi mereka dibentak oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka melakukan itu semua tanpa kasih kepada Kristus. Kamu semua di sini bisa datang tanpa kasih kepada Kristus. Daripada aku nungguin kelas jam 1:30, terus aku nganggur-nganggur di gedung baru atau di kantin, lebih baik aku ikut aja deh OMG. Yang hadir di sini, ada pertanyaan buat kalian. Apakah kamu datang ke situ karena kamu ngasih Tuhan? Ataukah kamu hanya sekedar mengisi waktu supaya kamu itu nggak kehilangan uang kalau kamu duduk-duduk di kantin? Ya. Kalau kamu datang ke sini cuma sekedar, ya karena aku sudah diundangin, nggak enak nanti sama para pengurus, jadi aku datang aja. Kalau kamu masih dalam tahap itu, kamu harus mulai berubah. Aku melakukan segala sesuatu karena aku mengasihi Tuhan. Nggak ada yang terbaik yang bisa kita berikan pada Tuhan selain hati kita. Orang yang datang ke OMG itu belum tentu kok cinta Tuhan. Orang yang datang ke gereja, datang beribadah, belum tentu mengasihi Tuhan. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti datang beribadah. Orang yang menyanyi untuk Tuhan, belum tentu cinta Tuhan. Tetapi orang yang cinta Tuhan itu pasti dia mau bernyanyi dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Ada bedanya. Next. Nah, dari perikop yang singkat ini kita bisa belajar. Kita menyadari bahwa memang Tuhan itu dengan sengaja menempatkan orang percaya dalam situasi yang sulit. Tuhan itu sengaja menempatkan orang yang percaya dalam situasi yang sulit. Kenapa? Karena dalam situasi yang sulit itu baru ketahuan bagaimana kamu sesungguhnya. Manusia yang sejati itu tidak akan kelihatan pada waktu kamu mengalami masa-masa yang enak. Tapi pada waktu kamu sulit, di situ baru kamu ketahuan. Sekarang punya pacar, pacarnya setia, kamu senang hidupnya, kamu doa, kamu aktif melayani, kamu aktif ke gereja, pacarmu antar jemput kamu. Begitu pacarmu kelihatan dia itu tidak setia lagi sama kamu, baru ketahuan dari bagaimana kamu yang sesungguhnya. Iya. Di bilangan pasal yang 12 itu Musa disebutkan oleh Tuhan sendiri. Firman Tuhan mengatakan bahwa di muka bumi ini tidak ada orang yang
hatinya itu selembut Musa. Nggak ada. Bilangan pasal 12. Tapi kalau baca terus Bilangan pasal 20, pada waktu bangsa Israel itu mengamuk sama Musa. Musa, masa nggak ada air di sini, lebih baik kami mati di Mesir aja. Gimana sih Musa? Langsung Musa apa? Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan mereka itu komplain terus, gimana ini? Terus Tuhan bilang ini, Musa mereka itu nggak komplain kamu, tapi komplain aku. Udah, kamu datang ke bukit batu itu, katakan kepada bukit batu itu, nanti mereka akan mengeluarkan air ke bukit itu. Yang dilakukan Musa adalah dia datang ke bukit batu itu dan dia pukul, bukan ngomong, tapi dia pukul. Kenapa? Dia marah sama orang Israel. Musa itu dulu adalah pangeran Fir'aun, walaupun dia bukan anak kandung putri Fir'aun, tapi dia dibesarkan dengan fasilitas Fir'aun, ya, fasilitas terbaik kerajaan Mesir. Gak ada yang berani melawan Musa. Tapi suatu ketika dihadapkan oleh orang-orang Israel, muncul lagi yang aslinya Musa, dipukul. Tapi gak benar sih, Tuhan itu baik walaupun Musa marah-marah. Air itu keluar dari bukit batu. Tapi Tuhan bilang apa? Musa, kamu itu sudah menghina kekudusanku. Kamu tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Oh Tuhan, ampun. Enggak pakai. Kalau kamu baca Bilangan 20. Jadi situasi sulit yang dihadapi Musa itu sampai sekarang juga Tuhan pakai untuk orang-orang percaya. Supaya apa? Supaya ketahuan orang-orang percaya ini tetap masih mau nggak memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti Musa itu, dia setia sama Tuhan, dia memberikan yang terbaik sepanjang perjalanannya. Disuruh Tuhan belah laut merah, jalan terus, diberikan yang terbaik semuanya oleh Musa, sampai suatu ketika dia marah-marah. Nah kita juga sama, sudah ada beban, masing-masing kita membawa orang-orang lumpuh kita ya, dan mau datang kepada Yesus, ada halangan. Percayalah, kalau kamu sudah hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan sekarang dan hidup masih penuh dengan halangan, itu adalah anugerah dari Tuhan buat kamu, supaya kamu sungguh-sungguh ikut Dia. Kamu diuji, kamu tuh beneran enggak sih? Kamu bakal seperti orang-orang yang di Lukas ini enggak sih? Kamu bakalan sampai naik ke atas atap dan menurunkan di depan Yesus. Halangan adalah sesuatu yang wajar, yang natural dalam hidup manusia. Kita tidak perlu fobia terhadap halangan. Tidak perlu takut terhadap halangan ya. Tidak perlu takut terhadap kesulitan hidup. Tidak perlu takut terhadap ujian hidup. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kalau kamu serius sama Tuhan dan kamu merasa saat ini hidupmu masih banyak ujian, banyak pergumulan yang belum terselesaikan, nanti kamu pulang, kamu berlutut di hadapan Tuhan. Kamu bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau memberikan yang terbaik untuk Engkau. Tapi saya nggak bisa Tuhan, kenapa? Karena ada ini, sehingga aku tidak bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi aku mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tolong saya Tuhan, tolong saya. Kita jangan merasa paling hebat ya. Sudah belajar teologi banyak, sudah bisa bermain musik, bisa bernyanyi, melayani Tuhan dengan aktif, belum tentu kamu itu menjadi orang yang bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti jemaat di Efesus, Wahyu pasal yang kedua. Bedanya pelacur dengan istri apa? Pelacur itu melayani tidak dengan hati, tidak dengan emosi, tidak dengan cinta. Saya disebutkan, kalau sudah tidak ada cinta, bagaimana dia bisa setia? Tak bisa. Dan kita semua ini adalah pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang Kristen yang adalah mempelainya Kristus, calon istrinya Kristus. Beda kita dengan pelacur adalah kita mengasihi Tuhan bukan karena Tuhan itu sudah ngasih kita apa, enggak. Satu-satunya kita mau melayani Tuhan adalah karena memang kita mengasihi Dia. Oh, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi aku, terus sudah mati buat aku. Karena Tuhan sudah berikan aku kesembuhan. No. Satu-satunya alasan kamu jadi anak Tuhan dan setia kepada Tuhan karena memang kamu mengasihi Tuhan. Itu saja.
Bukan karena kamu mau membalas cinta kasihnya Tuhan, kamu nggak bisa kalau cinta kasihnya Tuhan. Tapi karena kamu mengasihi Tuhan, kamu melayani Tuhan, kamu menjadi mahasiswa Kristen, kamu melakukan apapun atas satu dasar, yaitu karena kamu mengasihi Tuhan. Itu adalah bentuk kamu mengasihi atau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Because you love Him. Kalau pelacur, dia mau sama Tuhan, mau melayani Tuhan supaya dapat sesuatu. Persis pelacur bisa melayani, mau menyambut, mau berbuat manis, bertindak manis kalau ada duitnya, kalau ada sesuatunya. Jadi anak Tuhan mau mengikut Tuhan karena kamu mengasihi dia, atau kamu mau mengikuti Tuhan oleh karena Tuhan itu memberi kamu ini, memberi kamu itu. Semestinya tidak ada alasan buat Tuhan itu untuk memberi kamu apa-apa. Tapi toh dia harus mengorbankan anaknya buat kamu dan saya. Bedanya antara istri dan pelacur adalah sang istri ini dia memberikan hatinya untuk Tuhan. Kalau kamu sekarang ini mengalami ujian-ujian dalam hidup, percayalah, kalau kamu memberikan hatimu, kalau kamu memberikan yang terbaik dalam hidup kamu untuk Tuhan, dan kamu gak berhenti di saat ini, di tempat kamu menghadapi halangan, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar buat kamu, dan Tuhan tahu memberi reward buat orang-orang yang setia pada Dia. Terakhir, Tuhan Yesus mengatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Seluruh perikop ini memiliki satu poin di ayat ini, bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, bukan hanya mampu menyembuhkan, tetapi dia juga mampu menghapuskan dosa. Give the best to God. Dalam cerita ini Lukas menulis sekalipun mereka, orang-orang ini yang membawa si lumpuh, terhalang oleh banyaknya orang yang berada di rumah, mereka gak putus asa. Mereka tetap berjuang demi memberi yang terbaik. Mari kita semua, anak-anak OMG, kita mohon kekuatan Roh Kudus supaya kita dikuatkan untuk bisa tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Tuhan Yesus Kristus, anak Allah, kasihanlah kami orang yang berdosa. Ampunilah kami sebab kami orang-orang yang jauh dan melawan Tuhan. Kami orang-orang yang tidak menyukai Tuhan. Kami membenci Tuhan dalam natur kami. Bahkan seluruh hidup kami Tuhan, pikiran, perasaan, kehendak kami tercemar oleh dosa, dan kami telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi siang ini Tuhan, kami diingatkan bahwa kami ditentukan Tuhan untuk menjadi anak-Mu, dan yang Kau tuntut dari kami adalah hati kami. Sebab itulah Tuhan yang terbaik yang bisa kami berikan kepada Engkau. Kami gak bisa memberikan yang lain Tuhan. Harta kami, kekayaan kami, apapun yang kami miliki Tuhan tidak sepadan dengan pengorbanan Kristus bagi kami. Tetapi Tuhan, biarlah Roh-Mu menguatkan kami, biarlah Roh-Mu yang menumbuhkan kasih di dalam hati kami, dan kami memberikan kasih itu, kasih yang lahir dari hati kami paling dalam kepada Tuhan, sebagai persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tolonglah setiap kami Tuhan yang menghadapi ujian dan kesulitan hidup. Banyak di antara kami bahkan Tuhan memiliki halangan-halangan dalam hidupnya. Kami mohon Tuhan memberikan jalan keluar. Jangan lalui kami Tuhan Yesus, kami membutuhkan. Jangan lalui kami Tuhan Yesus, kami membutuhkan. Saat ini saya membuka ruang bagi kita semua untuk di dalam hati kita berkata-kata kepada Tuhan, sampaikan pergumulan dan ujian hidup yang kamu rasa begitu berat dalam hidup kamu. Mintalah Tuhan untuk memberikan jalan keluar dan jamahan. Silakan.
Bapa dalam surga, Engkau telah mendengarkan setiap pergumulan dan doa-doa kami Tuhan. Dengarkanlah Tuhan. Jadikan kami semua sama seperti Kristus. Biarlah kami semakin dewasa di dalam Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit itu, yang telah menjadi contoh bagi kami. Dan hanya dalam nama Yesus Kristus itu jugalah kami berdoa. Amin.